Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang selalu dilimpahkan kepada kita, yang tiada pernah berhenti. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita rindukan syafaat dan udhmanya ketika kita di dunia, lebih-lebih nanti setelah di akhirat. Kemudian yang ingin kami sampaikan selanjutnya yaitu ingin kami berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku semuanya, yang kali ini dengan judul Keajaiban Doa Orang Tua. Pemuda desa pernah nangis-nangis kuliah tak lulus, tak disangka malah jadi PNS. Kisah ini dimulai sejak anak desa tersebut sekolah di sekolah dasar negeri, melanjutkan di SMP negeri, kemudian di SMA negeri yang semuanya selalu masuk peringkat 10 besar. Kemudian ia mendaftar kuliah di IKIP Negeri Semarang yang sekarang menjadi Universitas Negeri Semarang, mengambil jurusan bahasa Inggris. Namun ketika di kuliah ini, pemuda desa ini mendapatkan cobaan dari Allah karena sudah 4 tahun kuliah tapi tidak lulus dan akhirnya malah di DO. Dia pun pulang dengan kecewa dan menangis. Ketika bertemu dengan orang tuanya sangat bijaksana. Anakku, tidak usah bersedih, tetapi bersabarlah dan sholatlah. Karena Allah sudah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kamu ingin ditolong oleh Allah, jangan menangis, tapi sabar dan sholatlah. Maka anak tersebut juga anak yang sholih, mengikuti saran orang tuanya. Saat itu ia menjalankan sholat malam dan berdoa, kemudian ia bersabar. Kemudian orang tuanya memberikan izin untuk melanjutkan di perguruan tinggi yang ada di Purworejo yang bernama Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sana diterima, dan karena memang ujian teori sudah selesai semuanya, maka ia pun tinggal mengambil skripsi, dan alhamdulillah di sana ia lulus dengan nilai kumlot. Nilainya kumlot, baik sekali ya, luar biasa. Kemudian saat itu tahun 2010 ia lulus kuliah bertepatan dengan adanya tes CPNS. Ia pun mendaftar untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Ketika dia dalam kebimbangan karena pernah tidak lulus kuliah itu, ia pun bersandar kepada orang tuanya, sementara ia sendiri tidak bisa menghubungi orang tuanya karena saat itu orang tuanya sedang menjalankan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Maka ia pun menghubungi kakaknya untuk bisa menelpon kepada orang tuanya, dan disampaikanlah kepada orang tuanya oleh kakaknya bahwa adiknya akan mengikuti seleksi tes
CPNS. Maka didoakanlah dari Makkah Al-Mukarramah itu anak pemuda desa tersebut. Di situ di Kabupaten Magelang itu ada peluang 1 orang untuk menjadi guru SMA jurusan bahasa Inggris. Sementara yang ikut seleksi sekitar 200 lebih. Berarti 1 berbanding 200-an. Sangat sulit menurut akal dan logika. Dia pun juga bersama dengan teman-teman yang dulu sudah lebih lulus duluan untuk ikut seleksi. Dan juga dari perguruan top yang lain. UNS dan sebagainya. UNJ. Semuanya ikut seleksi. Maka dia hanya dengan bekal sabar, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian melaksanakan sholat dan puasa, dan juga dorongan orang tua dari Makkah untuk berdoa. Maka ini satu keajaiban yang dijanjikan oleh Allah, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasu da'awati mustajabatun la sakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul madlum." Yang artinya 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang bepergian atau safar atau menjadi musafir, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Dan betul, seleksi pun dimulai, dan ternyata keajaiban doa orang tua itu muncul. Ia pun lulus seleksi peringkat pertama dan akhirnya menjadi guru SMA negeri di wilayah Kabupaten Magelang dengan status calon pegawai negeri sipil. Ini satu keajaiban doa yang luar biasa yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudaraku, agar kita menjadikan hidup ini sabar dan sholat sebagai penolong kita, dan jangan lupa berbaiklah kepada kedua orang tua kita, karena doa orang tua kita kepada anak yang sholih, doanya sangat mustajab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ada pada cerita dan kisah nyata yang betul-betul terjadi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, ini semuanya datang dari kami karena kami merasa orang yang faqih akan ilmu dan tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua Allah yang punya. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.